Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem basis data terdistribusi dari mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, untuk anggota kelompok sendiri masih tetap sama, ada Adinda Riyanda, ada Agung Setio, ada Setiawan, ada Dita Mariani Yusuf, dan ada saya sendiri Muhammad Usman. Nah, kemudian di sistem basis data terdistribusi ini ada 6 kejelasan mengenai data, kemudian informasi, kemudian database, lalu ada jaringan komputer, ada DBMS dan DDBS, dan yang keenam ada keuntungan dan kerugian dari sistem basis data terdistribusi. Nah, apa sih itu data? Data merupakan fakta di dunia nyata atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol, atau bahkan karakter khusus, atau gabungan dari semuanya. Nah, untuk apa sih informasi? Informasi adalah data atau kumpulan data yang sudah diolah. Jadi, sumber dari informasi adalah data itu sendiri, di mana dengan informasi diharapkan seseorang akan lebih mudah memahami sekaligus dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian ada database atau basis data. Basis data merupakan kumpulan file atau data yang saling berinteraksi atau berhubungan yang diatur sedemikian rupa. Paradigma atau pengolahan data pada database sistem merupakan perpindahan dari paradigma file system atau dapat diolah oleh masing-masing aplikasi. Program aplikasi tidak berpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada data. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada jaringan komputer, sekumpulan komputer dan perangkat yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, di mana pada awal dibuat dengan tujuan menyelamatkan data. Nah, di sini ada pengertian DBMS dan DDBS. DBMS, Database Management System, merupakan satu set program yang berguna untuk mengidentifikasikan, mengatur, dan memproses database serta aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya ada DDBS, Distribusi Database System, merupakan gabungan dari dua pendekatan pengolahan data yang sama sekali berlawanan, yaitu database dan jaringan komputer. Apa yang kamu ketahui dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer. Komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high-speed buses atau handphone line. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site, di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu sheet atau beberapa sheet. Tiap-tiap sheet dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu set di mana transaksi telah ditentukan. Sebuah set juga dapat mengambil bagian dari mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada set yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan. Atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Nah, di sini ada contoh basis data terdistribusi. Misalnya, sebuah bank yang memiliki banyak cabang, bahkan di sebuah kota bisa terdiri dari beberapa cabang atau kantor. Yang kedua, masing-masing lokasi memiliki jaringan lokal sendiri. Dan semua jaringan lokal itu dihubungkan satu sama lain membentuk sebuah jaringan nasional. Site-site dalam database terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graph yang simpul-simpulnya bersesuaian dengan site. Sebuah edge dari simpul A ke simpul B bersesuaian dengan sebuah hubungan langsung antara dua site. Beberapa konfigurasi atau bentuk digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah fully connected network. Keuntungannya, kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Kerugiannya, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang kedua ada partially connected
network. Keuntungannya, reliability rendah, biaya dapat ditekan. Kerugiannya, kontrol manajemen tidak terjamin. Yang ketiga ada tree structure network. Keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemen terjamin. Kerugiannya, kalau node pusat rusak, semua akan rusak. Yang keempat ada ring network LAN. Keuntungannya, rusak satu, yang lain masih bisa berjalan. Kerugiannya, kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Yang kelima ada star network LAN. Keuntungannya yang pertama, kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral. Yang kedua, reliability rendah. Kerugiannya kalau pusat rusak, yang lainnya rusak. Keuntungan sistem database terdistribusi. 1. Pengawasan terdistribusi dalam pengambilan data jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain. Lalu, seorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data yang tersedia pada site lain. Sebagai contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seseorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Misal, jika site-site gagal dalam sebuah sistem distribusi, site-site yang lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel atau paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Yang keempat, otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima, efisien dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Selanjutnya, kerugian sistem database terdistribusi. Yang pertama, harga software mahal. Ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Alasannya karena site-site yang termasuk dalam sistem distribusi beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Lalu yang keempat, sulit menjaga keutuhan data. Karena banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. 5. Kurangnya standar. Tidak adanya tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. Yang keenam, kurang pengalaman. Sistem DB terdistribusi bertujuan umum atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi, misal reservasi pesawat. Terus yang ketujuh, perancangan basis data lebih kompleks. Sebenarnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronasi dan koordinasi, kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan tentang materi sistem basis data terdistribusi. Mohon maaf bila ada kekurangan dari isi materi atau penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.